Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat Halim, bertemu lagi di program kesayangan kita, obrolan yang ringan dan penuh hikmah, di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Dan masih bersama saya Riki Suwardi, dan alhamdulillah kita juga masih ditemani oleh guru kita Ustadz Ucu Najmuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini episode berikutnya nih setelah minggu lalu kita udah ketemu di episode sebelumnya ya masih bersama Ustadz Ucu, dan kita masih membahas seputar parenting, Ustaz. Masih membahas seputar bagaimana mendidik anak dengan baik. Dan tema yang akan kita angkat pada episode kali ini adalah seni berbicara dengan anak, Ustaz. Karena rasa-rasanya ini menjadi sangat penting nih, khususnya bagi kita nih sebagai orang tua yang rasa-rasanya kalau ya apalagi ibu, Ustaz, yang ada di rumah, yang biasanya sering lebih banyak waktu bersama anak, Ustaz. Kalau kita kan ya ayah gitu ya, seringnya ada di luar gitu, tapi ibu tuh betul-betul kebanyakan fokus untuk mendidik anak di rumah. Nah, melihat juga fenomena, Ustaz, pada beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Kita lihatlah kasus-kasus baik di TV, kita baca juga di media sosial dan segala macamnya, banyak hal terjadi gitu ya, hal-hal ironi yang terjadi gitu ya untuk kalangan remaja, seperti misalnya alkohol lah gitu ya, pergaulan bebas dan segala macamnya. Dan saya mengutip, Ustaz, salah satu penelitian, bahkan ini di Amerika, penelitian di Amerika, bahwa salah satu kunci yang bisa menghilangkan resiko atau meminimalisir resiko ketika hal-hal negatif itu terjadi adalah justru komunikasi. Gitu ya. Mengutip dari US Department of Education bahwa anak yang menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tuanya itu memiliki resiko lebih rendah untuk melakukan hal-hal negatif. Merokok gitu, termasuk narkoba, termasuk minum alkohol, termasuk penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Artinya ini menjadi penting, Ustaz. Menjadi sangat penting. Tapi ini memang kita kutip dari salah satu penelitian. Akan kita bahas bagaimana Islam melihat hal seperti ini gitu ya. Akan kita bahas bagaimana Islam mengatur bagaimana sih sebetulnya seharusnya orang tua itu gitu ya berbicara dengan anaknya, memberikan nasihat dengan anaknya, Ustaz. Nah, di lapangan, Ustaz, barangkali Ustaz sebagai praktisi di lapangan melihat sebetulnya apakah ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua dalam hal komunikasi sehingga banyak anak-anak itu justru tidak mendengarkan nasihat orang tuanya? Apakah ada salah dari orang tuanya atau seperti apa sebetulnya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di Quran ini sudah disebutkan ada 3 cara komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, komunikasi pasangan. Yang kedua, komunikasi orang tua dengan anak. Yang ketiga, komunikasi anak dengan anak. Oh, oke. Jadi ini jangan dianggap enteng. Karena 3 ini kan sudah ada di Qur'annya. Bagaimana pasangan? Kalau pasangan juga ini terjadi miskomunikasi gitu kan, ada komunikasi yang tidak jalan, itu kan berefek ke sini. Berefek ke anak nanti. Jadi ketika ini tidak nyambung, ini kan bisa jadi tidak nyambung juga kan gitu. Jadi yang harus dibetulkan itu sebetulnya bukan komunikasi dengan anaknya saja. Komunikasi pasangan juga itu harus lebih dulu begitu kan. Kan bahasanya begini, kan anak itu efek. Ya begitu, kan anak itu efek. Jadi jangan sampai bikinnya berdua dan pengis jadi dia rantep. Ya kan sebelum jadi kan berkomunikasi dulu. Masa udah jadi dibiarkan tidak berkomunikasi kan. Nah, jadi di Quran itu ada 3 variabel. 1, komunikasi pasangan. 2, komunikasi orang tua dengan anak. 3, komunikasi anak dengan anak. Kenapa? Karena ini juga permasalahan yang sangat luar biasa. Anak dengan adik kakak tidak akur juga itu bermasalah. Kenapa? Karena kasus-kasus di Quran yang bukan ada yang disebutkan di dalam Quran itu banyak hal-hal yang berhubungan dengan tidak nyambungnya komunikasi, baik itu antara anak dengan orang tua ataupun anak dengan anak. Terus anak dengan anak itu juga harus bagus komunikasinya. Kalau tidak, itu bisa bermasalah gitu kan. Itu bisa bermasalah. Nabi Yusuf itu kan dimasukin ke sumurnya sama adik-adiknya.
Oh iya betul. Ya. Sama saudara-saudara. Iya, itu sama saudaranya. Habil itu kan dibunuh oleh Qabil. Nah, jadi kan sebetulnya kalau kita melihat dari apa sih, sudah ada semuanya sebetulnya. Di Quran itu udah ada, udah lengkap. Jadi kalau sekarang ada penemuan ya begitu, Quran mah udah dulu ya. Udah lebih dulu gitu kan. Tanpa kita cari juga udah disiapin sama Allah beritanya kan gitu. Kalau itu mah kan menemukan dulu kasus, kalau Quran mah udah ini nih, tinggal kamu baca gini gitu kan. Nah, jadi yang harus dibangun itu ini 3 komunikasi, 3 communication apa? 3 komunikasi ini satu, anak dengan anak. Anak dengan anak ini kalau tidak akur ini, itu bermasalah. Kadang ada kakaknya datang, adanya keluar. Kadang adanya keluar, adanya keluar, udah kakaknya datang. Kan itu ka urang teh menjadi masalah ka kolot teh. Ya. Karena apa? Karena jangan dianggap enteng. Ada juga anak itu yang wah dia itu saling bermusuhan gitu, saling hasud gitu kan. Antara adik sampai Ustadz menemukan sampai mati itu adiknya, itu kakaknya nggak belayan. Padahal udah tua loh. Pak Haji, ya Pak, kenapa tidak mau jenguk? Itu kan ada yang mati. Saya mah nyeri hati Ustadz ku adik teh. Gitu itu teh. Jadi artinya nggak mudah itu. Jadi mengkomunikasikan antara adik dan kakak itu tidak jaga mudah. Jadi coba ini pelajari aja coba itu. Dan itu Quran udah ada. Udah ada itu treatmentnya, kemudian teknisnya seperti apa sudah ada. Kemudian anak dengan bapak atau anak dengan orang tua. Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Lut dengan anaknya. Jadi sebetulnya masalahnya ada. Lalu pasangan dengan pasangan. Bagaimana istri Nabi Lut dengan Nabi Nuh? Tidak nyambung. Ya, bagaimana kemudian ada sahabat juga ada. Ummu Sufyan dengan Abu Sufyan tidak nyambung. Di antaranya ada yang Abu Sufyan itu kan dengan istrinya sudah tidak nyambung. Juga ada lagi yang istrinya Umar bin Khattab cerewet. Nah, itu kan artinya komunikasi ini harus dibangun luar biasa. Jadi masalah komunikasi itu dari dulu udah ada. Coba, kenapa Habil bisa membunuh Habil? Itu kan dari kecemburuan. Kecemburuan, betul. Dan kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Itu juga dari kecemburuan. Ya, jadi yang pertama, agar adik kakak tidak menimbulkan hasud. Yang pertama, jangan orang tua menimbulkan kecemburuan. Nah itu, jadi komunikasi yang paling bagus bagaimana orang tua tidak sampai menimbulkan kecemburuan antara adik kakak. Dan yang menimbulkan kecemburuan itu adalah apa? Perbandingan. Oh iya. Kan cemburu matanya dibanding-banding. Betul. Ya. Tuh tinggali Yusuf mana pinter budakna bager. Ya. Jeung babari nurut nya gere. Didengar nih oleh adik-adiknya. Didengar. Lalu berpikir begini. Oh, kalau begitu Nabi Yakub itu kan udah milih-milih. Ya udah banding-banding. Kan kita juga sama anaknya. Nah, akhirnya apa? Timbul hasud. Dari kecemburuan ini timbul hasud. Lalu apa? Ya dicelakakan. Jadi, mengkomunikasikan anak itu jangan menimbulkan kecemburuan, itu ada dulu. Itu sudah berkomunikasi yang bagus. Ketika kita tidak menimbulkan kecemburuan ada kakak, itu orang tua udah bagus komunikasinya. Ya, itu udah bagus itu. Yang kedua, anak-anak itu dari kecil harus dibiasakan dia itu apa? Dia harus dibiasakan bahasa Sunda mah guntreng. Guntreng. Ya, di bahasa Sunda gini. Jadi si anak itu kalau lagi makan perebut dagingnya, kalau lagi ini biarin aja. Oh, itu teh harus dibiarin. Biarin aja itu akan menimbulkan rasa apa ya? Rasa bahwa dia dengan adik kakak itu memiliki gitu kan. Daripada orang tua sering ngelarang. Wah, kamu kalau ini kan mau tidur perebut bantalnya, kan biarkan aja. Dan nggak apa-apa itu. Dan itu terasa sekali oleh Ustadz. Dulu itu perebut samping, ada 0 hiji perebut. Itu tapi di sini ke memori itu kena. Ke memori, oh iya saya dulu ke si kakak gini, ke adik gini. Jadi ada empati gitu kan. Ada empati gitu kan. Tapi kalau kita sering larang gitu kan. Sering cegah anak-anak untuk berkomunikasi secara verbal dan verbal itu ya. Nah, itu
itu seperti itu sebetulnya. Jadi kuncinya komunikasikan dulu adik kakak. Kalau itu udah bagus, kan tenang. Kadena ge kurota ayun karena tehnya kurota ayun teh itu melihat adik-adik, jadi satu saudara itu akur gitu. Itu enak, saling nanti sampai ketua itu saling bawa, ada rezeki, saling kasih. Karena itu dari kecil dulu komunikasinya harus jalan. Ini mah enggak, udah pada tua juga bersaing sampai tidak kenal, seperti tidak kenal. Itu karena apa? Karena faktor itu. Komunikasikan dulu antara adik dan kakak. Adik dan kakak. Masya Allah. Ini berarti tadi sebetulnya saya juga seharusnya komunikasi itu bukan hanya ucapan, bukannya verbal, bahkan yang Ustaz sampaikan tadi, tindakan itu menjadi komunikasi untuk seorang anak gitu. Ketika yang tadi guntreng itu Ustaz ya, kalau misalnya kita kan seringkali kalau lagi makan ya, kalau tadi Ustaz contohkan makan itu kalau para bute sok nggak boleh gitu ya sama orang tua, padahal itu kalau dibiarin itu termasuk komunikasi verbal. Bagaimana orang tua juga memberikan ruang gitu untuk anaknya untuk berinteraksi dan segala macamnya. Dan tadi juga ya jangan sampai timbul kecemburuan saja antara adik dan kakak, karena itu menjadi masalah yang sangat besar gitu. Dan menarik juga sahabat semua, karena tadi Ustaz menyampaikan 3 poin ya. 3 poin mengenai komunikasi antar pasangan gitu ya, komunikasi anak dengan orang tua, anak dengan anak, dan pembahasan ini menjadi lebih luas karena karena sebelum kita mau masuk ke orang tua dan anak, kayaknya ini pasangan tuh justru yang lebih utama, yang lebih awal saja, karena kan sebelum punya anak tuh pasangan dulu yang ada gitu ya. Dan saya pengen gali lebih dalam mengenai komunikasi pasangan atau ayah dan ibu tuh sebetulnya harusnya seperti apa yang dimaksud komunikasi pasangan itu. Jadi embrionya komunikasi itu ada di pasangan. Karena itu akan terjadi vibrasi. Nanti nyambung, vibrasi kan nyalur, menularkan kan gitu. Dan embrionya ada di pasangan. Begitu. Kenapa? Karena faktor perceraian itu ternyata bukan faktor ekonomi saja. Komunikasi juga bisa menimbulkan perceraian. Dan faktor-faktor komunikasi ini adalah sangat peran sekali gitu. Jadi jangan sampai begini. Kalau lagi pacaran komunikasi intens. ya sampai lengah sedikit udah langsung di WA lagi di mana, udah makan belum, nah udah nikah boro-boro nanyain makan. Nah itu kan sebetulnya ada yang apa ya, kalau di komplain psikologis namanya. Dia komplain psikologis, artinya apa? Jadi dasar-dasar dulu yang dibangun sebelum ijab kabul itu mana? Ya gitu kan mana? Ya minimal lah, kalaupun tidak satu kan batu udah balik atuh sana. Yang penting masa bapak balik we nah make jeung loba nanyakeun. Bukan itu sebetulnya. Masalah baliknya dan tidak itu urusan lain ya. Tetapi kan keberadaan suami, kemudian kondisi istri di mana, itu kan harus diketahui secara komunikasi kan. Jadi jangan sampai istri ngidar ka mana teu puguh. Begitu suami mendadak pulang kemana istri gitu. Dan dia tidak ada informasi, itu juga bisa jadi konflik loh. Dan nanti ke anak juga berefek. Nanti si anak juga begini, si bapak si mama luas leos tara bebejan. Makanya si anak juga kalau dia pergi nggak pernah ngabarin, ayah ini aku mau kesini dulu ya. Ini bapak aku mau main sama temen. Nah ini akan hilang apabila ternyata antara suami istri pun itu hilang. Jadi embrionya dari sana sebetulnya, embrionya di sana. Dan gampang, mudang kalimat. Cek Ustaz gampang, si anak juga akan ngomong apapun. Sampai gini ya, kalau anak sudah biasa mencuri, itu artinya ada sesuatu yang anak juga kalau komunikasi salah, disalahkan begitu kan. Kenapa? Anak itu kan kalau dia sampai mencuri gitu kan, dari harta ayahnya, dari harta ibunya, itu kan sudah apa ya? Itu kan sudah yakin isuan tidak akan ada komunikasi itu. Dan itu diawali dari mana? Karena pada saat dia berkomunikasi, mungkin itu ada halangan psikologis. Jadi bahasa budak mending dipaok we.
daripada nanti saya ngomong lalu begini. Nah, jadi seperti apa sih pasangan? Dan Rasulullah itu sudah didokumentasikan dalam Bukhari bagaimana beliau berkomunikasi dengan istri-istrinya. Urang mah kerek hiji meuni hese Rasul mah salapan. Ya, beliau itu 9 istrinya, bagaimana komunikasi dengan 9 istri? Kebayang. Ieu mah kerek hiji meuni asal lieur. Bener. Nih. Betul. Itu. Jadi makanya tadi justru komunikasi antar pasangan ini justru berefek misalnya kepada anak. Karena kalau misalnya udah nggak ada komunikasi yang baik antara ayah dan ibu gitu ya, maka anak pun nggak akan mencontohkan hal yang sama ketika dia keluar segala macam atau melakukan hal sesuatu, justru bisa jadi nggak bilang, atau bahkan tadi kalau Ustadz mencontohkan subhanallah ya, kalau sesuatu misalnya dicuri dalam misalnya ngomong ke orang tua mah bisa jadi kumaha jadi masalah gitu ya. Berarti Ustadz memang bahkan ketika kita menasehati menasehati anak pun gitu ya, sebetulnya apa memang ada treatment khusus kan sebetulnya ketika kita mau menasihati anak gitu ya, supaya nasihat kita itu betul-betul didengarkan, ditaati sebagai orang tua gitu. Yang pertama itu harus dihilangkan dulu egosentris dari orang tua supaya nanti tidak ada ganjalan. Jadi ganjalan-ganjalan di hati orang tua baik ke istri atau ke anak dihilangkan dulu. Mental blocknya harus hilang dulu. Tapi selama ada mental block ya nggak akan bisa komunikasi ya. Jadi orang mau naik mimbar juga kalau mental blocknya masih ada ya nggak bisa itu. Sama dengan anak juga, dengan istri, dengan orang tua juga sama. Kalau masih ada mental block nggak bisa. Nah mental block ini apa? Rasa kecewa, rasa marah, dia rasa benci itu hilangin dulu. Hilangin dulu itu. Jadi ini poin yang paling utama. Jadi kenapa tidak jalan komunikasi? Karena ada mental block. Mental blocknya harus diterapi dulu itu, harus betul-betul diturunkan egosentrisnya, kemudian apa yang menghalangi. Kadang kan kita kalau punya salah, mami heulaan cenah. Kewe daguan heula si mamah cenah kitu nya. Kewe bapak mah lamun ti ditu itu ge sarua cenah ti ditu heula we akhirnya dugikan ka 3 tahun kan. Kan kita udah tahu kan, kalau bertengkar lebih di 3 hari saja udah boleh, enggak boleh. Itu dengan orang lain. Kebayang dengan satu rumah. Betul. Nah itu yang pertama. Yang kedua supaya nanti komunikasi itu jalan. Yang kedua itu adalah kita harus pakai bahasa hati. Jadi bukan dengan bahasa lisan saja, bahasa hati. Kira-kira yang dibutuhkan anak apa? Kira-kira yang dibutuhkan istri apa gitu kan? Karena tidak setiap apa yang yang kita mau komunikasikan itu dia butuh. Nah, kalau dia tidak butuh, ngapain panjang-panjang? Hanya 1,5 jam, berarti nu asup Ini kan ini kan jadi akhirnya apa mawur kan? Dia jadi meluber kemana-mana. Nah, yang terakhir, padon golibal kobi lan padu min haulik. Kalau kita kasar, keras, ya dia hatinya akan jauh. Jadi harus pabima rohmatin. Ya, harus apa? Harus lembut gitu kan, harus penuh kasih sayang. Jadi itu aja. Pabima rohmatin. Kenapa? Karena palidol kolbi kalau Anda itu keras hati. Nah, udah. Nggak bisa itu kan. Oke. Intinya itu sebetulnya kan. Jadi 3 poin ini harus dijadikan catatan bagi orang tua yang akan berkomunikasi dengan baik itu dengan anak ataupun sebaliknya. Oke, ini 3 kunci sahabat semua yang mungkin perlu kita catat nih, penting banget. Tadi yang pertama itu justru egosentrisnya dulu tadi yang harus dihilangkan. Kita nggak boleh ego gitu ya, dengan nggak boleh ada rasa ada penghalang di hati tadi untuk menyampaikan terlebih dahulu, untuk kita yang duluan menyampaikan nasihat atau kalau misalnya ada kesalahan segala macam. Kemudian juga yang kedua tadi dari hati ke hati tadi, hati ke hati dengan hati gitu ya. Yang ketiga itu dengan kelembutan, menyampaikannya tidak dengan kasar. Dan itu saja mungkin sahabat semua obrolan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan bahas lagi berikutnya di episode selanjutnya. Dan sahabat semua jangan lupa untuk komen kalau misalnya ada topik ataupun ada pertanyaan apapun itu, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like juga YouTube kita. Dan juga sahabat semua silahkan untuk follow akun Instagram kita @halimquran. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.